Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dari Prodi Sistem Informasi semester 6, NPM 2019-502043. Di sini saya akan mempresentasikan sesuai tugas saya yang saya dapat, yaitu layar network, bahas tentang protokol ICMP dan fungsinya dalam jaringan, yang diampu oleh dosen pengampu Ahmad Hamdani, Magister Komputer. Pengertian ICMP atau protokol ICMP. Pengertian ICMP atau Internet Control Message Protokol adalah salah satu protokol jaringan yang digunakan di dalam jaringan internet, seperti protokol-protokol lain. Sebagai contoh, TCP atau UDP. ICMP digunakan peralatan-peralatan yang terhubung melalui jaringan internet untuk analisa kesalahan jaringan, mengirim pesan-pesan ke dalam sebuah jaringan, mulai mengirimkan pesan error, pesan diterima, hubungan putus atau connection loss, dan sebagainya. Fungsi dari ICMP. Pertama, ada melaporkan apabila terjadi error pada sebuah jaringan. Error biasanya terjadi ketika pesan dan request tidak tersampaikan ke host, koneksi terputus, atau kehilangan koneksi dalam proses transmisi data dalam jaringan komputer. Yang kedua, membantu prosedur terjadinya error pada sebuah jaringan. ICMP bertugas untuk mengatur segala macam bentuk pengaturan pada sebuah jaringan komputer. Dengan adanya ICMP, maka setiap jaringan komputer dapat berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga tidak melenceng atau mengalami kesalahan dalam proses transmisi jaringan. Yang ketiga, ada menyediakan pengendalian error dan pengendalian arus pada layar network. ICMP juga memiliki tugas fungsi lainnya, yaitu melakukan pengendalian terhadap arus informasi yang ditransmisikan pada network, layar atau lapisan jaringan. Sebuah jaringan akan memiliki beberapa macam lapisan atau layar-layar tertentu yang mana setiap paket data harus melewatinya. ICMP bertugas untuk melakukan pengendalian terhadap arus yang akan masuk ke dalam masing-masing layar tersebut. Oke. Yang nomor 4, ada mendeteksi terjadinya error jaringan seperti connection loss. Ketika ICMP mendeteksi terjadinya error, biasanya router atau perangkat keras jaringan lainnya akan memberikan tanda kepada ICMP. Misalnya host tidak dapat dijangkau atau koneksi terputus. Seperti itu. Lanjut. Pengertian protokol jaringan, fungsi dan jenis-jenis protokol jaringan. Seperti yang Anda lihat, gambar tersebut, pengertian protokol jaringan, fungsi, jenis-jenis protokol jaringan. Dari definisi dan tujuan dibuatnya protokol jaringan, tentu bisa kita pahami bahwa fungsi protokol adalah untuk menghubungkan komunikasi informasi antara pengirim dan penerima. Namun untuk lebih detailnya, berikut fungsi protokol jaringan. Fungsi protokol jaringan. Yang pertama ada enkapsulasi. Adalah fungsi protokol jaringan yang berkaitan dengan pelengkap informasi yang akan dikirimkan, yang kemudian dikenal dengan sebutan frame. Paket data yang akan dikirim dan ditransmisikan dalam blok-blok untuk kemudian dikontrol oleh PDU, protokol data unit. Masing-masing PDU di dalamnya berisi data dan kontrol informasi. Misalnya,
saja alamat pengirim dan atau alamat penerima, kode koreksi, dan lainnya. Beberapa jenis protokol yang memiliki fungsi enkapsulasi antara lain TVTP, HDLC, LLC, frame relay, ATM, AAL5, dan sebagainya. Yang kedua ada connection control. Berikutnya, fungsi protokol jaringan sebagai kontrol koneksi atau membangun hubungan antara transmitter dan reviewer. Termasuk di dalamnya adalah pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Saat pemindahan informasi tanpa sambungan, PDU berlaku sendiri-sendiri. Lalu, pada saat koneksi, muncullah 3 fase, yakni berpindahan data, penetapan lokasi, serta penghentian sambungan. Selama masih ada koneksi, maka connection control akan memperbaiki sambungan per tahap. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada flow control. Protokol yang memiliki fungsi ini dapat mengatur arus data dari pengirim ke reviewer, penerima. Reviewer itu penerima ya. Flow control bekerja dengan cara membatas jumlah data yang akan ditransfer. Fungsi ini memiliki fitur stop and wait sehingga transmitter bisa memindahkan frame ke reviewer. Baru, reviewer akan mengirimkan balasan yang menyatakan bahwa frame sudah sampai tujuan. Oke, yang keempat ada error control. Dalam proses pengiriman data, baik ketika diproses maupun akan diterima, rentan sekali mengalami masalah. Beruntung, protokol jaringan memiliki fungsi error control atau fungsi yang mengendalikan gangguan-gangguan yang muncul. Alur mendeteksinya bila ada kekeliruan yang dilakukan oleh error control adalah sebagai berikut. Pertama-tama, pengirim memasukkan kode error detecting ke PDU. Reviewer mengecek kode PDU yang datang. Dari sini akan secara otomatis bila diketahui terjadi kesalahan, maka paket akan langsung dibuang. Namun, jika pemancar tidak mendapatkan pengakuan, maka protokol pengirim secara otomatis akan mengirim sinyal retransmit. Perlu diketahui bahwa error control ini bisa digunakan pada berbagai lapisan protokol jaringan. Yang kelima ada fragmentasi dan reassembly. Protokol jaringan juga bisa berfungsi sebagai fragmentasi atau pembagi informasi menjadi beberapa paket data. Tujuannya adalah untuk mengefisiensikan jalannya pengendalian kesalahan. Selebihnya, fragmentasi dan reassembly juga bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya channel yang mendominasi media transmisi. Dan yang keenam ada transmission service. Terakhir, protokol jaringan juga bisa berfungsi sebagai transmission service untuk atau memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan prioritas serta keamanan. Contoh dari fungsi ini misalnya prioritas paket, pengaturan batas koneksi, kualitas jaringan, pembatasan akses paket, dan lain-lain. Jenis-jenis protokol jaringan yang pertama ada Ethernet. Pertama, ada jenis protokol jaringan bernama Ethernet yang tidak lain merupakan jenis protokol paling banyak digunakan hingga saat ini, terutama karena harganya yang cukup bersahabat. Jenis protokol ini memanfaatkan metode akses CCMA atau CD, Carrier Sensor Multiple Access atau Collision Detection. Protokol jaringan jenis ini biasanya dipakai untuk
topologi jaringan jenis linear, bus, dan star. Pada Ethernet, data akan dikirim bila menggunakan kabel twisted pair, koaksial, atau fiber optik yang punya kecepatan rata-rata 10 Mbps. Untuk saat ini, telah ada Ethernet dengan kecepatan hingga 100 Mbps. Yang kedua ada local TAC. Berikut ada local TAC yang tidak lain adalah jenis protokol jaringan hasil pengembangan perusahaan Apple khusus untuk komputer Macintosh. Jenis protokol ini menggunakan metode CMA atau CA, Carrier Sense Multiple Access, atau Collection Avoidance, yang secara umum memiliki kinerja serupa dengan CMA atau CD. Protokol ini menggunakan adapter dan kabel jenis twisted pair untuk mengintegrasikan komputer melalui serial port. Biasanya digunakan pada topologi jaringan STRI atau linear bus. Kekurangannya, untuk protokol jenis ini hanya bisa mentransfer kecepatan data sampai 230 kbps saja. Dan yang ketiga ada token ring. Fiber Distributed Data Interface adalah protokol jaringan yang biasanya digunakan untuk mengintegrasikan beberapa komputer dengan tipe area lokal. Ada punya yang untuk jarak jauh. Metode aksesnya menggunakan mode token. Jenis protokol jaringan ini hanya bisa digunakan pada jaringan ring dan star saja. Sama seperti yang ada pada protokol jaringan token ring. Hanya saja FDDI menggunakan ring kembar. Ia menggunakan kabel fiber optik dengan kecepatan mencapai 1000 Mbps. 104 ada Fiber Distributed Data Interface (VDDI). Fiber Distributed Data Interface adalah protokol jaringan yang biasanya digunakan untuk mengintegrasikan beberapa komputer dengan tipe area lokal. Ada punya yang untuk jarak jauh. Metode aksesnya menggunakan model token. Jenis protokol jaringan ini hanya bisa digunakan pada jaringan ring dan star saja, sama seperti yang ada pada protokol jaringan token ring. Hanya saja FDDI menggunakan ring kembar. Ia menggunakan kabel fiber optik dengan kecepatan mencapai 1000 Mbps. 100 Mbps. Dan yang kelima ada Transmission Control Protocol Internet, protokol TCP atau IP. Jenis protokol jaringan yang terkenal dengan nama TCP atau IP. Inilah protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk melaksanakan pertukaran data dalam suatu jaringan. Protokol ini dikembangkan pada tahun 1970-an, yang awalnya dikembangkan untuk jaringan komputer WAN. Protokol ini terdiri dari gabungan beberapa jenis protokol, misalnya IP, Internet Protocol, berperan mengirimkan paket data TCP, Transmission Control Protocol, yang berperan untuk memeriksa kesalahan dan secrets. Dan yang keenam ada User Datagram Protocol UDP. Berikut ada protokol jaringan bernama User Datagram Protocol atau lebih dikenal dengan nama UDP. Jenis protokol ini merupakan protokol pada lapisan transport TCP atau IP. Tujuannya adalah untuk menunjang komunikasi tidak handal atau unreliable. Bisa juga untuk koneksi
antar host dalam jaringan yang memakai TCP atau IP. Dan yang ketujuh ada Internet Control Message Protocol (ICMP). ICMP adalah jenis protokol jaringan yang kerap dipakai untuk keperluan analisa jaringan. Yang paling terkenal dengan penggunaan protokol ini adalah ping dan tracy route. Selain itu, ICMP juga banyak digunakan untuk memberi peran error, terutama bila layanan tidak tersedia atau tidak bisa dihubungi. Seperti itu. Dan yang ke-8 ada Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Berikut ada HTTP yang merupakan salah satu jenis protokol lainnya. Paling terkenal, HTTP dijadikan sebagai identitas utama sebuah jaringan oleh WWW World Wide Web. Protokol ini bekerja dengan merumuskan suatu informasi dapat diformat dan dikirim ke klien. Selain itu, HTTP juga digunakan untuk melakukan kontrol pada web server dan web browser. Gitu. Dan yang 9 ada Hypertext Transfer Protocol Switcher (HTTPS). Selain HTTP, ada juga HTTPS yang merupakan versi aman dari HTTP. Keduanya sama-sama digunakan untuk identitas utama sebuah website atau www. Protokol jenis ini mencakup autentikasi server, data tersandi, dan integrasi data. HTTPS memiliki yang lebih tinggi dibanding HTTP. Itu. Ya, 10 terakhir File Transfer Protocol (FTP) yang juga merupakan jenis protokol lainnya, berguna untuk mengirim atau menerima data dalam jaringan yang mendukung TCP atau IP. Di protokol ini ada dua unsur penting, yaitu VTP client dan VTP server. Selain beberapa jenis protokol di atas, sebenarnya juga masih ada banyak protokol jaringan lainnya. Misalnya saja domain nama sistem (DNS), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Serial Line Internet Protocol (SLIP), Internet Message Access Control Protocol (IMAP), dan Post Office Protocol (POP3). Intinya, saya berharap kamu memahami apa yang dimaksud dengan protokol jaringan itu dan apa saja yang ada di dalamnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kekeliruan karena saya di sini juga masih belajar.